Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nurjana dari Program Studi Akuntansi kelas AK 502 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis pestel pada PT Petrokimia Gresik. Langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan itu sendiri, yaitu PT Petrokimia Gresik. Mengapa saya memilih perusahaan ini? Karena kebetulan saya berdomisili di Gresik, jadi saya memilih perusahaan yang ada di sekitar saya agar menganalisisnya lebih mudah seperti itu. Untuk latar belakang perusahaannya sendiri, PT Petrokimia Gresik ini adalah perusahaan pupuk terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1972 dan merupakan bagian dari holding PT Pupuk Indonesia. Nah, perusahaan ini tentu saja berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Kemudian apa saja yang diproduksi oleh PT Petrokimia Gresik itu? Antara lain, yang pertama urea, NPK, kemudian amonia, asam sulfat, dan juga asam fosfat. Lalu, sebagai pelopor dalam industri pupuk di Indonesia, PT Petrokimia Gresik ini terus berkembang dengan mengadopsi teknologi yang canggih, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan ini juga mendukung program pemerintah dalam pengembangan pertanian berkelanjutan dan peningkatan hasil panen petani lokal, seperti itu. Selanjutnya, mengenai analisis pestel sendiri, saya akan jelaskan satu persatu poinnya. Yang pertama, dari poin P. P itu adalah yang pertama adalah political. Faktor-faktor kebijakan pemerintah, stabilitas politik, perpajakan, subsidi, atau regulasi lainnya yang mempengaruhi operasional perusahaan. Jadi, yang pada poin P ini yang dianalisis adalah faktor-faktor tersebut. Kemudian, kalau yang poin E, yaitu ekonomi, yang pertama, yang dianalisis adalah faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, tingkat suku bunga, kemudian nilai tukar mata uang, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli konsumen. Seperti itu. Kemudian yang poin selanjutnya yaitu poin S. S itu sosial, faktor sosial seperti demografi, budaya, gaya hidup, dan preferensi konsumen. Selanjutnya poin T adalah technological atau teknologi. Faktor-faktornya adalah kemajuan teknologi, inovasi, dan adopsi teknologi baru yang relevan dengan industri. Kemudian poin E yang kedua yaitu environment atau lingkungan. Jadi faktor-faktor yang dianalisis adalah perubahan iklim, kesadaran lingkungan, regulasi terkait limbah, dan keberlanjutan. Kemudian poin yang terakhir yaitu legal atau hukum, yaitu faktor hukum seperti peraturan ketenagakerjaan, kemudian keselamatan kerja, kemudian regulasi perdagangan, dan hukum lingkungan. Nah, apa sih tujuan analisis pestel itu? Yang pertama, untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Terus, kemudian tujuan yang kedua adalah membantu perusahaan merumuskan strategi yang sesuai dengan dinamika lingkungan eksternal. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan di pasar dan regulasi, seperti itu. Nah, selanjutnya terkait
apa sih perlunya analisis pestel pada PT Petrokimia Gresik ini? Nah, sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor yang strategis, PT Petrokimia Gresik ini tentu saja menghadapi tantangan yang kompleks, seperti misalkan regulasi pemerintah, kemudian fluktuasi ekonomi, kemudian tuntutan keberlanjutan lingkungan. Seperti itu, maka analisis pestel menjadi penting untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi peluang dan kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk atau insentif industri hijau. Yang kedua, memahami dampak perubahan sosial seperti preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi perkembangan teknologi dalam industri pupuk dan bahan kimia. Dan yang terakhir adalah untuk merespon tuntutan global terhadap pengurangan emisi karbon dan perlindungan lingkungan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan memasuki hasil analisis pestel itu sendiri. Yang pertama pada poin B yaitu politikal, terkait dengan faktor politik. Apa saja yang terkait dengan faktor-faktor politik itu yang mempengaruhi PT Petrokimia Gresik itu sendiri. Yang pertama terkait dengan dukungan pemerintah. Nah, pemerintah Indonesia itu kan memberikan subsidi pupuk untuk mendukung petani kecil. PT Petrokimia Gresik ini memanfaatkan kebijakan ini untuk meningkatkan penjualan maksud saya, dan untuk kontribusi pada ketahanan pangan nasional. Kemudian yang kedua terkait dengan stabilitas politik. Nah, stabilitas politik di Indonesia ini menjadi faktor yang positif. Tetapi perubahan kebijakan agraria atau perdagangan internasional itu dapat mengaruhi operasional perusahaan. Sehingga selanjutnya peran dalam holding. Jadi sebagai bagian dari holding PT Pupuk Indonesia, perusahaan mendapatkan manfaat dari sinergi antar anggota holding dalam menghadapi tekanan regulasi. Itu. Selanjutnya terkait dengan program ketahanan pangan. PT Petrokimia Gresik ini mendukung program food estate di Kalimantan Tengah. Selanjutnya, regulasi industri sesuai dengan berdasarkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dan selanjutnya, terkait dengan kebijakan impor, itu terkait dengan pengaturan impor bahan baku seperti gas alam dan belerang. Seperti itu. Next, selanjutnya terkait dengan hasil analisis pestel pada poin yang pertama yaitu poin ekonomi. Jadi faktor-faktor ekonomi apa yang mempengaruhi PT Petrokimia Gresik itu sendiri? Yang pertama adalah terkait dengan fluktuasi harga bahan baku. Jadi, harga gas alam sebagai bahan baku utama pupuk ini sangat dipengaruhi oleh pasar global. Jadi, kenaikan harga itu dapat meningkatkan biaya produksi. Seperti itu. Kemudian faktor ekonomi yang kedua adalah pertumbuhan sektor pertanian. Nah, kenaikan permintaan pupuk di sektor pertanian itu memberikan peluang yang besar bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Kemudian yang ketiga adalah inflasi dan nilai tukar. Jadi, tingginya inflasi dan fluktuasi nilai tukar dapat berpengaruh pada harga jual produk dan daya beli petani terhadap pupuk itu tadi. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu poin S.
terkait dengan faktor sosial. Nah, faktor sosial itu apa saja? Yang pertama, kesadaran lingkungan. Nah, konsumen itu kan semakin peduli pada dampak lingkungan, sehingga produk ramah lingkungan memiliki permintaan yang meningkat. Kemudian selanjutnya terkait dengan perubahan pola konsumsi. Nah, terdapat pergeseran pola konsumsi masyarakat dari produk kimiawi menuju produk yang organik. Nah, hal ini membuat perusahaan untuk terus berinovasi dalam menyediakan produk yang lebih ramah lingkungan, seperti itu. Kemudian terkait dengan program pemberdayaan, dengan melalui pelatihan petani, melalui program Demplot, yaitu demonstrasi plot. Nah, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan modernisasi pertanian, pengenalan teknologi precision farming kepada petani. Selanjutnya pertanian berkelanjutan, program pertanian organik dan pupuk hayati. Yang terakhir adalah edukasi petani, yaitu program penyuluhan penggunaan pupuk berimbang. Selanjutnya, poin T yaitu teknologi, faktor teknologi. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama, teknologi produksi modern atau inovasi teknologi produksi. Jadi, penggunaan teknologi modern seperti otomatisasi, kemudian digitalisasi dalam proses produksi itu sendiri dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Nah, faktor yang kedua adalah adopsi teknologi hijau. PT Petrokimia Gresik ini perlu mengadopsi teknologi hijau untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional dan bersaing di pasar global. Seperti itu. Selanjutnya, analisis poin E yang kedua itu terkait dengan environmental atau lingkungan. Faktor lingkungan. Yang pertama adalah dampak dari perubahan iklim. Jadi, perubahan iklim itu dapat mempengaruhi kebutuhan pupuk di sektor pertanian. Nah, PT Petrokimia Gresik ini perlu menyesuaikan produksinya sesuai dengan kondisi iklim yang dinamis. Seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan regulasi lingkungan. Adanya tuntutan untuk mengurangi emisi karbon mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, sehingga investasi pada teknologi ramah lingkungan ini menjadi sebuah keharusan seperti itu. Selanjutnya, faktor selanjutnya itu terkait dengan program emisi. Jadi pengurangan emisi CO2 melalui program Clean Development Mechanism itu dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya pengolahan limbah. Nah, ini juga sangat penting bagi perusahaan, yaitu terkait dengan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selanjutnya efisiensi energi dan juga sertifikasi. Jadi PT Petrokimia Gresik ini juga menerapkan ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungannya. Seperti itu. Jadi, selanjutnya terkait dengan poin yang terakhir yaitu poin L atau legal atau faktor hukum. Yaitu faktor-faktor yang terkait dengan peraturan perpajakan, misalkan kebijakan pajak atau subsidi pemerintah itu sangat berdampak juga pada struktur biaya perusahaan. Kemudian yang kedua, regulasi keberlanjutan, artinya perusahaan itu harus memenuhi regulasi terkait keberlanjutan seperti
peraturan pemerintah tentang pengolahan limbah B3. Misalkan B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Nah, kemudian terkait dengan regulasi lingkungan, itu ada pada UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan. Kemudian selain itu ada standar produk yang harus SNI, kemudian terkait dengan perizinan, izin AMDAL itu biasanya, dan izin lingkungan untuk operasi pabriknya. Kemudian terkait dengan kepatuhan itu implementasi sistem manajemen terintegrasi atau ISO. Di sini ISO-nya yang tadi sudah saya sebutkan di poin sebelumnya itu 14001. Selain itu juga ISO nomor 9001 dan juga 45001. Nah, itu tadi hasil analisis terkait dengan analisis PESTEL pada PT Petrokimia Gresik. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Yang pertama, analisis PESTEL ini itu tadi menunjukkan bahwa Petrokimia Gresik itu berada dalam lingkungan yang penuh peluang sekaligus tantangan. Nah, sehingga kebijakan pemerintah yang mendukung, kemudian pertumbuhan sektor pertanian dan adopsi teknologi baru menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Namun, tantangan lain seperti fluktuasi harga bahan baku, kemudian tuntutan lingkungan, dan juga perubahan pola konsumsi itu memerlukan strategi yang adaptif. Nah, dari kesimpulan itu tadi, saran yang dapat saya berikan yang pertama adalah terkait dengan inovasi produk. Jadi, perusahaan tetap perlu mengembangkan produk yang ramah lingkungan dan organik untuk memenuhi preferensi konsumen. Itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan efisiensi operasional. Jadi dengan mengadopsi teknologi yang modern saat ini itu dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan juga. Nah, yang terakhir terkait dengan diversifikasi pasar. Jadi dengan cara memperluas pangsa pasar internasional untuk mengurangi ketergantungan pada pasar lokal. Jadi nggak hanya di lokal saja, bisa sampai internasional seperti itu. Nah, tadi saya dapatkan dari referensi yang ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis PESTEL pada PT Petrokimia Gresik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.